Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan kita trio. Wait. Jadi kita akan bedah buku lagi. Kali ini buku yang sempat kita bedah juga di sesi sebelumnya tentang habit, The Secret of Habit. Jadi rahasia dari sebuah kebiasaan. Nah, dari kemarin yang kita bahas mungkin di awalnya, sekarang kita coba masuk lebih dalam ke isi buku tersebut. Mungkin di sini sudah ada dua orang yang sudah menemani saya. Pertama ada Kak Cici Aulia Fauzia, itu ya, sebagai admin di Konsol Makassar, dan ada juga Kakak Dedi bin Musawir, bukan gitu ya? Kakak Dedi, oke, Kak Dedi sebagai sales support dan teknisi dari Konsol Makassar. Sebelumnya sudah baca dari bab-bab untuk buku ini, mungkin sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang The Secret of Habit ini. Oke, mungkin langsung aja biar mempersingkat waktu. Kalau dari mungkin pertama Kak Cici dulu mungkin pengalaman dalam buku ini, apa yang kita bahas lebih dalam lagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Slamet. Di bab 1 ini dia membahas tentang kebiasaan yang mengendalikan kita. Jadi ini mula-mula kita membentuk kebiasaan dan kemudian kebiasaanlah yang membentuk kita. Jadi entah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Jadi dia kayak sesuatu kayak autopilot. Jadi ketika kita ini contohnya kebiasaan baik lah. Contohnya kita bangun pagi, kita makan makanan sehat, kita tidak terlambat pergi kerja. Artinya itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan berdampak pada diri kita sendiri, berdampak baik. Nah, ada juga kebiasaan yang mengendalikan kita, artinya kebiasaan buruk gitu. Kan tadi kebiasaan baik itu kita yang mengendalikan. Tapi kalau kebiasaan buruk artinya kebiasaan yang mengendalikan kita. Contohnya ya kita makan kita nggak sehat gitu, untuk tubuh tadi sering sakit, kita sering terlambat. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti contohnya tidak mengerjakan tugas, laporan, kan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kalau itu menurut saya sih, dari kebiasaan di antara dua, ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Ada kebiasaan yang bisa kita kendalikan, ada juga yang kebiasaan yang mengendalikan kita. Gitu. Oke. Kalau dari Mas Dedi? Oh ya, kalau dari saya, dari tadi yang disampaikan dari KPC, ada dua kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Dan ada juga yang apakah kebiasaan yang kita kendalikan ataukah ya kebiasaan kita yang kebiasaan kita yang mengendalikan kita. Itu kalau yang saya yang alami begitu Pak. Terkadang kita ketika ingin melakukan sesuatu kebiasaan baik itu, kita biasa berpikir bagaimana kita bisa menjadi ahli begitu. Terus untuk yang kebiasaan buruk itu apa ya namanya, kayak mungkin dari segi lingkungannya itu Pak, gitu. Mungkin karena lingkungannya sudah ya terbiasa begitu, kita nggak tahu mungkin itu buruk itu baik karena memang sudah terbiasa begitu. Nah, saya mau sedikit bertanya begitu. Mungkin dari Pak Slamet sama Kak Cici bisa bantu kasih solusi begitu. Seandainya seperti ini, kita kebiasaannya itu sering berangkat kerja cepat begitu kan, mungkin sudah apakah kebiasaan ini bisa mengubah kebiasaan lain yang begitu, kebiasaan kita yang lain? Apakah ketika kita sudah melakukan kebiasaan yang ini begitu yang kayak cepat lagi, sedangkan kebiasaan kerjakan tugas ini, apakah bakalan bisa berubah juga misalnya begitu Pak? Oke. Merubah itu. Maksudnya berentetan gitu ya? Ya, kebiasaan lain otomatis berimbas gitu ya? Ya. Ya sih, dari yang saya baca di buku ini juga ya, itu ada kisah juga, istilahnya dia sebagai kerja, setelah itu dia karena COVID akhirnya dia dikurangi jam kerjanya, jadi ada WFH kan, dulu ada WFH, WFO gitu kan. Nah dia akhirnya masuk 3 hari, dia 3 hari, otomatis dari situ kompensasi juga dipotong. Nah itu memang yang sempat juga kita alami di 2020 yang lalu. Dari situ kalau dari yang membuat ini ya, kita pengalaman pribadinya dia berpikir gini, gimana caranya kita merubah kebiasaan kita yang biasanya kita masuk kerja sebagai karyawan, kita berusaha berubah. Jadi berusaha berubah, pengen membuat kebiasaan baru yang memang mungkin bisa menghasilkan gitu. Karena waktu itu prioritasnya dia gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi dia mulai buka mungkin usaha, cari peluang di luar, mungkin usaha lain gitu kan. Dia ternyata di situ ada sebuah hal yang memang sebelumnya itu membuat dia tuh lebih ternyata lebih semangat. Jadi istilahnya kebiasaan ini bisa kita lakukan nanti kalau saja kita udah balik kerja lagi, tetap kita bisa lanjutkan. Terus tadi berhubungan dengan pertanyaannya tadi ya. Kalau pengalaman saya sendiri ya, kalau kebiasaan itu bisa nggak berentetan ke kebiasaan lain? Itu pasti. Jadi pasti sih berentetan ke kebiasaan yang lain. Mungkin kebiasaan kita pertama mungkin pengen cepat berangkat kerja gitu kan. Otomatis pertama kebiasaan kita pasti bangun lebih pagi. Kalau kerja kita pagi ya, otomatis juga mungkin kita mempersiapkan
hal-hal lebih awal, kan? Otomatis nanti waktu kita perjalanan juga otomatis kebiasaan baru kan terbentuk. Mungkin oh ternyata lewat sini itu lebih cepat. Bisa jadi seperti itu. Jadi akan membuat kita membiasakan sebuah hal yang baru. Oh mungkin lewat sini yang lebih cepat. Karena sebelumnya kalau saya agak siang itu biasanya lewat sini. Akhirnya dia berubah lewat sini. Terus kemudian kedua mungkin hal-hal yang lain, mungkin di sini datang lebih paling pertama atau otomatis mungkin dia bisa ya coba baca buku, ngisi waktu sambil menunggu mungkin belum bisa masuk atau mungkin sambil menunggu waktu briefing bisa baca buku. Oke, mungkin itu aja untuk bedah buku hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di bedah buku selanjutnya. Saya bersama Kak Dedi, bersama Kak Cici mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.